Tapi ini pengakuan kami. Tidak ada yang kami bisa buat kecuali memuji Engkau. Karena kesabaran-Mu, kebaikan. Bapa, kami percaya Engkau berkenan untuk acara malam ini. Kami sering mau belajar untuk mengerti isi hati. Saudara-saudara kami yang sedang mengikuti acara ini di tempat mereka masing-masing, yang di Australia, di Amerika, ada di Eropa, di bagian lain di Indonesia, yang dulu pernah sama-sama Tuhan lahirkan kami di gereja ini. Terima kasih untuk beberapa saudara-saudara kami yang tahu dan hadir. Mereka nggak tahu tahun itu terjadi sesuatu yang hebat di gereja ini, tapi mereka kena dampaknya juga. Terima kasih. Kalau kekasihmu secara pribadi, Pendeta Jan Iskandar, Tuhan pakai anakmu ini sebagai benih yang pertama untuk kegerakan itu terjadi. Terima kasih untuk ketaatan Om dan Tante Tios. Bagaimana ketika dia dulu hanya menjadi sopir dari Osborne, tapi Tuhan panggil dia luar biasa. Lanjutkan Bapak apa yang kau mau. Saudara kami yang gak sempat hadir karena tugas tanggung jawab jarak yang jauh, kami akan cerita kepada mereka apa yang Bapak buat. Terima kasih untuk Effendi Teja dengan anaknya Rain Teja. Mereka adalah benih dari gereja ini yang Tuhan panggil juga lewat papa mamanya waktu itu. Roh Kudus urapi kami, mampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam semua. Selamat pagi, selamat siang yang ada di mana saja, baik. Saudara, saya mau katakan ini, mujizat yang terbesar dalam hidup setiap manusia, bukan cuma yang Kristen. Mujizat terbesar dalam hidup setiap manusia adalah kalau manusia itu mau mengikuti alur sejarahnya Tuhan. Hari ini saya ingin meyakinkan saudara betapa hebatnya sejarah itu. Betul? Sejarah. Coba merenung sebentar. Apa yang terjadi kalau nggak ada sejarah? Apa yang terjadi kalau nggak ada sejarah? Ya nggak ada kita, gitu aja sudah. Betul? Saya masih ingat November 85, kira-kira pertengahan. Saya lagi merenung, tiba-tiba Roh Kudus tanya begini, Daniel, coba sih kamu cari, kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Bagi beberapa saudara yang kenal saya lama, pasti saudara tahu, cara Papa mengajar saya itu hal-hal yang sepele ditanyakan. Contoh suatu hari ini nyimpang dikit. Siapa pernah tahu bahwa semua itu apapun terjadi di hidup kita itu ada ayatnya di Alkitab? Suatu hari saudara, saya lupa tahun 78, 79. Daniel, kamu tahu nggak kenapa semua orang kalau gendong bayi kepalanya pasti tangan kiri? Ayo, kalau saudara dapat suara itu kira-kira jawabnya apa? Saya tanya, kalau itu ada ayatnya di Alkitab. Pernah nggak saudara menyadari bahwa orang yang gendong bayi itu kepala nggak ada di tangan kanan, walaupun nggak kidal? Coba aja. Bisa tanya iya atau tidak? Ya jawab gitu. Serius. Tahun 81 pertama kali saya keluar negeri, diajak oleh Bapak Pendeta Adi Sutanto. Dia pendiri gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia, yang ada Pak Petrus Agung, ada GPCC, dan ada Pendeta Ramon dan saya. Itu pertama kali saya keluar negeri, betul-betul kampungan. Tanggal 21 Juli 81, pertama kali saya naik pesawat. Waktu itu masih dari
Kemayoran 81. Ya. Halim Kemayoran, Jakarta, domestik, Halim internasional. Cengkareng belum ada. Tujuannya Los Angeles, tapi harus nginap semalam di Singapura. Nah, waktu itu saya sudah dapat ayat itu. Ya nanti saya tunjukkan kenapa orang itu kalau gendong bayi harus tangan kiri kepalanya. Wih, firmannya luar biasa. Nah itu tahun 79 saya dapat pernyataan. Setiap kali Roh Kudus bicara kepada saya tentang satu kebenaran, dia harus tunjukkan ilmiahnya supaya dunia bisa mengakui Alkitab itu buku yang luar biasa. Karena nginep semalam di Singapura, itu pertama kali saya jalan-jalan di Orchard Road. Tiba-tiba ada sebuah toko yang tulis iklan, inilah bantal bayi pertama di dunia yang membuat bayi Anda pasti tidur nyenyak. Wih, saya pikir keren juga. Saya dekati, taunya bantal bayi yang tengahnya ada cekungan itu, supaya kepala bayi nggak keyang. Tapi saya ingin tahu yang membuat nggak nangis itu apa tidur nyenyak. Ternyata begitu kepala bayi itu bantal itu, ada tombol yang katakan itu rekaman detak jantung mamanya. Saya nangis di depan toko itu, etalasenya. Terus Pak Adi dekati saya, Pak Daniel kehilangan dompet. Karena saya nangis. Enggak Pak Adi, saya lihat iklan ini. Nah waktu itu Alkitab belum ada di handphone tahun 81. Kenapa? Nah sekarang saya tunjukkan. Coba buka Kidung Agung 2 ayat 7. Dalam masa enggak belajar ayat ini. Kidung Agung 2 ayat 7. Jadi kenapa Tuhan izinkan manusia gendong? Oh salah, bukan. Ayat 6. Mudah-mudahan enggak salah. Maaf. Tiba-tiba teringat ini. Iya. Ini cara Papa menggendong kita. Ayo baca sama-sama. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Kok nggak amin sih jatuh begini? Ini kan ya tepuk tangan ini luar biasa. Sampai gendong bayi saja surga atur. Pak Adi Sutanto kaget. Ada juga ya ayatnya. Ada. Itu Alkitab kita. Mudah-mudahan saya ingat beberapa fakta supaya saudara tahu. Nah, saya kembali. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya tahu ada rahasia di dalamnya. Nah, saya ini suka guyon dengan Papa di surga. Apa sulit? Tahun 85 belum ada internet, belum ada Google. Maka saya harus baca berapa banyak buku untuk cari sejarah. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Nah, secara fakta saya jawab, karena tidak ada negara di dunia seperti negara Inggris yang jajahannya hampir ada di seluruh dunia. Maka itu dipilih jadi bahasa internasional. Tapi saya bilang, Papa, kalau waktu itu saya ada di situ untuk menentukan bahasa apa, saya akan minta bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Tobat sudah. Saya bilang begitu. Enggak. Jawabannya bukan itu, Daniel. Terus apa? Wih, saya kaget. Sejarah. Ya, saya tahu kenapa sejarah. Siapa ingat bahasa Inggrisnya sejarah apa? Jangan bilang geduk kamu apa? Apa bahasa Inggrisnya sejarah? History. Nah, saya cari akar kata history. Saya menangis. His love story. Jadi sejarah itu kisah kasih Tuhan kepada manusia. Saya akan tunjukkan 3 ayat
Inilah yang terhebat, mujizat terbesar dalam hidup umat manusia. Bukan untuk orang Kristen, bukan kanker sembuh, bukan dari orang berdosa bertobat, bukan. Ada yang lebih hebat dari itu, yaitu sejarah. Sejarah itu hanya ada dua pribadi yang menulisnya. Satu, Tuhan, lalu kita menjalani. Betul? Dua, orang itu buat sejarah sendiri. Betul enggak? Narkoba masuk penjara, mencuri ketangkap polisi, itu sejarah buat dia. Lu ya atau tidak? Berzina, lahir anak yang enggak jelas, kasihan anak itu sejarah yang dibuat oleh orang itu. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya hidup dalam sejarah yang ditulis oleh Tuhan. Saya akan tunjukkan 3 ayat. 1, Yeremia 1 ayat 5. Ini sejarah. Yeremia 1 ayat 5. Bapak, terima kasih. History itu kisah kasih-Mu kepada kami manusia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu. Tolong kalau masih ada di antara kita yang masih punya konsep kitab suci firman Tuhan ini hanya untuk orang Kristen, hapus konsep itu. Firman Tuhan ini berlaku untuk semua manusia. Amin. Barang siapa menuruti, walaupun tidak ngaku Kristen, maka orang itu akan kena dampak kebenaran itu. Ini luar biasa. Saya beri contoh. Peristiwa 13-14 Mei 98. Setan akan coba kembalikan di 21-22 Mei 2019. Ngerti nggak maksud saya? Dan itu hampir terjadi. Kalau Tuhan tidak pakai seorang yang bernama Ahok untuk memasang sekian ribu, lebih 6.000 CCTV di semua pojok-pojok seluruh Jakarta, 6.000 lebih, maka sejarah iblis akan kembali. Gara-gara CCTV itu, karena Ahok taat. Ini saudara sejarah. Oke? Jadi kalau kita belum dibentuk dalam rahim mama, berarti mama papa kita belum menikah, saudara. Loh ya atau tidak? Belum ada pembuahan. Ini pertanyaan saya. Bagaimana papa mama kita belum menikah, tetapi Tuhan kenal kita? Terus kitanya ada di mana? Ini dahsyat, ini sejarah. Berarti sejarah hidup saudara dan sejarah hidup saya sudah dimulai sebelum papa mama kita menikah. Maka itu hanya Alkitab yang menuliskan awas perzinahan, karena itu merusak sejarah. Lahir anak-anak yang tidak berdosa tapi jadi dosa. Stop. Saya lama mikir, kalau mama papa saya belum menikah, lalu Tuhan sudah kenal saya, kenalnya dari mana? Saya ada di mana? Secara catat kebenaran ini saya dapat dari Roh Kudus. Alkitab adalah satu-satunya buku yang akan menjelaskan dirinya sendiri dari buku yang sama. Buku-buku lain akan dijelaskan lewat buku yang lain lagi. Tapi hanya Alkitab yang akan menjelaskan dirinya sendiri lewat dia. Maka itu kalau belajar Alkitab, jangan pakai buku-buku lain. Stop.
Bersyukur penulisannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab al itu segala-galanya. Kitab itu buku. Jadi tidak ada buku-buku lain di dunia kalau nggak ada Alkitab. Ini sumbernya. Amin kan, jangan diam ini dosa. Nanti saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Siapa yang pernah tahu? Puji Tuhan, yang belum tahu supaya tahu hari ini. Kalau saudara pernah ingat Yohanes 1 ayat 3, itu ayat paling dasar. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu, jangan lupa kata itu. Kalau ada segala sesuatu, kalau disebut segala sesuatu, bisa nggak ada yang nggak masuk segala sesuatu? Nah, Yohanes 1 ayat 3. Bisa ditunjukkan dulu multimedia? Oh maaf. Segala sesuatu dijadikan oleh dia itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saudara tolong perhatikan. Jangan memulai sesuatu dengan duit dalam nama Yesus. Jangan memulai sesuatu dengan mencuri. Jangan memulai sesuatu dengan kata orang. Jangan memulai sesuatu karena ini, karena itu. Kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, lihat Yohanes 1. Segala sesuatu harus didahului firman. Jangan nanti. Mudah-mudahan saya akan cerita secara ringkas karena waktu. Nah, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Salah satu contoh. Saya bisa sebutkan sekian ribu contoh. Tapi satu. Apa jadinya kalau dunia ini nggak ada mesin cetak? Cepetan. Ayo, apa jadinya kalau dunia nggak ada mesin cetak? Kesel nulis. Magda. Kesel nulis katanya Magda. Capek nulis. Betul. Yang kedua, apa jadinya anak-anak muda jawab? Apa jadinya dunia nggak ada mesin cetak? Nggak ada duit. Oke, Mas Joko betul. Lagi, apa jadinya dunia nggak ada mesin cetak? Ini penting. Kita goblok semua gitu kok lama betul jawabnya. Ya mau belajar apa? Oke. Mesin cetak itu lahir gara-gara firman. Amin. Loh kok bisa? Dengar. Saudara cari di Google Johann Gutenberg. Pada abad yang ke-16, dia adalah penulis Alkitab di Jerman. Teruskan tangan. Sampai hari ini saya keliling dunia cari volunteer. Siapa yang mau nulis Alkitab pakai tangan, Kejadian sampai Wahyu. Gak usah bagus-bagus, pokoknya nulis. Saya bayar, gak ada yang mau. Hanya ingin tahu berapa tahun ketika Martin Luther dipakai Tuhan dalam sejarah gereja, terjadi perombakan, pertobatan, pemulihan, besar-besaran gereja Jerman, gereja Swiss, dan sampai ke seluruh dunia. Permintaan Alkitab luar biasa. Johann Gutenberg berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Dia gak bisa ngomong beri aku mesin cetak, belum ada. Beri aku sesuatu supaya firman-Mu ini segera bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah, sesuatunya itu apa? Kan belum ada. Ringkas cerita, cari di Google, ini ada sejarah. Hikmat Roh Kudus datang. Buat lempengan kayu kamu grafir. Ayat. Maka sejarah mencatat history. Buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama di dunia adalah Alkitab. Ya sudah. Setelah itu perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Nah, Alkitab itu kembali ke Yeremia 1 ayat 5. Jangan cari penjelasannya ke buku yang lain. Cari di Alkitab juga. Saya ketemu jawabannya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum Tuhan membentuk kita di rahim ibu kita,
Dia telah, perhatikan tensesnya past perfect tense, telah mengenal kita. Dari mana? Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Ayat 4, maaf, ayat 4. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam firman, dia nyatakan Tuhan Yesus di sini. Loh, ya atau tidak? Ya, maka itu saya ganti firman. Sebab di dalam Yesus yang adalah firman, Tuhan telah memilih saudara, memilih saya, memilih semua orang di dunia. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Wah, saya lebih pusing lagi. Kalau dunia belum jadi, Adam Hawa sudah ada atau belum? Itu lebih jauh lagi. Terus saya tanya, lalu kami ini di mana? Kalau sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah kenal kita masing-masing. Saudara, ini rahasia luar biasa. Lanjut, koma. Supaya kita kudus, saya ganti. Supaya kita hidup berjalan di dalam keputusan Dia, yaitu sejarah. Begitu kita buat jalan sendiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya akan buat saudara semuanya kaget, karena sejak saya menemukan kebenaran ini, saya cukup banyak diprotes orang. Tapi saya bilang jangan marah, mikir dulu, merenung. Dengarkan kalimat ini supaya saudara sadar. Manusia atau binatang yang bisa melawan Tuhan dan berkata tidak? Ayo belakang jawab dong, ini penting. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak dan melawan Tuhan? Cepat. Pintar semua. Tahu jawabannya? Karena manusia bisa berkata tidak dan berkata jangan dan tidak mau, maka Tuhan tidak akan pernah maha kuasa kepada kita. Dia maha kuasa kepada alam dan kepada binatang, karena binatang nurut, kita tidak. Maka itu ketika sejarah Dia tulis untuk hidup kita, terus kita buat cerita sendiri, Tuhan bisa maksa kita? Sejak Taman Eden, Tuhan sanggup gak ketika tangan Hawa belum sampai ke buah itu terus dibuat stroke atau rematik? Kenapa Dia tidak mau? Padahal Dia bisa. Jawabannya, karena Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Maka itu tolong saudara-saudara yang sampai hari ini, maaf ya, hidupmu masih geradul-geradul, tahu? Hidupmu masih merangkak, masih cari pijakan. Umur sudah hampir 60, maafkan saya. Berarti orang itu tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Dia milih jalannya sendiri. Ketika Dia memilih kita, ketika Bapa di surga telah memilih kita di dalam firman sebelum dunia jadi, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya supaya kita ini mengikuti jalannya. Nah, kalau begitu Yeremia 1 ayat 5 tadi, bisa nggak Tuhan mengenal kita sejak mama papa kita belum menikah? Bisa. Karena kita sudah ada di hadiratnya sejak dunia belum ada. Saya coba mikir, Tuhan beri saya penjelasan yang simpel supaya baik anak-anak kecil sampai orang tua ngerti. Masuk, dengar. Oh iya, tadi siapa yang komentar? Saya dengar banyak komentar. Snacknya enak-enak, bukan ada 3 macam. Nah, kalau mau tanya siapa yang buat, cari saya.
Itu teman saya seorang hamba Tuhan yang gak punya gereja, tapi pelayanannya keliling ke desa-desa ke pedalaman. Untuk support pelayanan itu dia jual kue-kue itu. Dan waktu acara ini ada, saya telepon dia, tolong buatkan. Tapi bayar loh saya. Maaf, jangan marah panitia gak ide saya, karena saya mau menolong dia. Puji Tuhan saya nguping di sana, kok enak ya, apalagi pastel tutupnya. Nah, yang mau tanya di kontak saya, nggak etis kalau ngomong di sini. Betul ya? Saya lanjut. Sampai mana jadi lupa? Tuh ya. Jadi kalau kita mau tahu rencana Tuhan, luar biasa. Oke. Ada orang pinter buat donat. Ijo bisa buat donat nggak cuy? Ya, dia bisa nyumbat kursi. Terus ada. Oke, jadi maaf ya waktu mama memberikan kursi ini, kok dia nggak bisa datang. Ada yang bisa buat donat di sini? Jangan takut, saya nggak minta, cuma saya minta. Ada ya? Oke. Orang yang bisa buat donat ini masih di tempat tidur, tapi sudah bangun, tapi masih di tempat tidur belum bangun gitu ya, ngerti? Hari itu bisa nggak dia mikir, hari ini aku mau buat 2 juta donat. Loh kok bisa kok tidak, saya tanya. Kenapa bisa? Oh nggak wangi, bukan itu ya karena dia bisa. Kok susah jawabannya? Betul? Dengar. Donatnya sudah ada belum waktu dia mikir di tempat tidur? Tapi kok tahu? Ya belanja aja belum. Tapi dia tahu 2 juta. Karena dia bisa buat. Catat. Masih di tempat tidur, dia suka mikir, aku mau buat 2 juta donat hari ini. 10 kasih Pak Pendeta Jan Iskandar, 10 kasih Pak Pendeta Erik, 10 kasih siapa, 100 kasih siapa, 1000 kasih siapa. Yang 100 ribu saya mau lempar, terserah saya mau buang kemana. Bisa nggak? Saudara marah? Loh, kan nggak sayang. Kok nggak sayang dibuang-buang? Loh, jawabnya apa? Terserah dia. Nggak melo duit kok ngomel. Loh, betul nggak? Kan kita nggak punya uang dia. Waktu Papa memberi ilustrasi Efesus 1 ayat 4. Wih, donatnya belum ada, bahan-bahannya belum ada, orangnya masih di tempat tidur, tapi dia sudah ciptakan 2 juta donat dan mau diapakan. Itu hak dia karena dia bisa. Saya nangis lagi. Nah, kira-kira kalau kita donatnya semua, pasti ada donat yang nakal. Waktu dibentuk bunder merucut terus. Ngerti gak itu ya? Mau dibunteri benjol lagi. Terus gitu. Ya Tuhan nggak mau nunggu lama. Wis digoreng benjol-benjol kok orangnya. Mudah-mudahan ngerti ilustrasi. Maka itu kalau ditentukan donat, tetaplah bunder. Ojo kotak-kotak. Ngerti istilah ini? Nah, jadi kalau ada hidup yang harusnya bunder, terus lonjong, miring, segitiga, kotak-kotak. Karena kita buat cerita sendiri. Ini luar biasa. Yeremia 1 ya. Ini ada 3 fase. Fase kedua. Dan sebelum kita, saya ganti, keluar dari kandungan. Jadi papa mama sudah menikah, mama sudah hamil kita. Kembali pas perfect tense. Aku teruskan telah menguduskan kamu. Saya merenung lama. Andi dan Lani, mudah-mudahan kamu ikut mendengar pas saya duduk pujian tadi. Ini salah satu anak saya nikahkan tanggal 20 Januari yang lalu di Taiwan. Tiba-tiba tadi dia kirim berita istrinya mengandung, masuk bulan ketiga.
ternyata ada masalah di anak ini. Ketika dokter melihat dia nggak punya tulang punggung, tulang otaknya ada masalah. Saya jawab di situ. Dokter minta segera dikuburkan. Nah dia tanya saya, Pak, harus buat apa? Saya jawab, kalau kamu beriman, saya ceritakan. Hari Sabtu kemarin, tanggal berapa ini hari Kamis ya? Sabtu minggu lalu. Seorang anak diwisuda di San Diego. Anak ini lahir di Surabaya. Selama mamanya mengandung, 5 dokter spesialis Surabaya dan 5 dokter terkenal. 3 itu masih hidup, dokter itu kasih sebut namanya tahu. Kandungan ini bermasalah. Anakmu ini cacat, harus dibuang. Nggak bisa tidak. 5 dokter kandungan mengatakan hal yang sama. Tetapi papa mamanya beriman. Mereka berkata, walaupun cacat kami tetap terima. Luar biasa. Lahir cantik. Namanya Tata. Sabtu kemarin dia diwisuda di San Diego. Saudara boleh klik di Google. Keluarga Rudi Mamondong. Saya sudah minta izin dia. Kalau ini saya khotbah di mana saya akan saksikan. Luar biasa. Divonis nggak ada harapan, ini anak cacat. Oke? Jadi waktu kita masih dalam kandungan, Papa sudah menguduskan kita. Ayo siapa bisa jawab? Apa kata lain menguduskan? Ini penting. Ayo apa kata lain menguduskan? Menjadikan sesuatu yang baik, memisahkan, memilih, menjaga, memelihara, menyempurnakan. Ini sejarahnya bahwa saudara dan saya di dalam kebenaran waktu itu yang mama papa kita belum tahu, papa kita surga sedang menguduskan kita. Fase ketiga, ini setelah kita lahir. Aku telah menetapkan engkau. Kalau saudara sering dengar khotbah destiny, tujuan akhir hidup ini, kalau dalam bahasa istilah Indonesia SK gubernur, SK bupati, tahu ya, surat keputusan. Nah, waktu kita lahir, surga memberikan destiny, memberikan SK bahwa kita jadi ini, jadi ini, jadi itu. Oh, nggak ada yang ngamen lagi. Sekarang dibangun atau tidak salah? Amin. Papa mama, berapa banyak anak-anak jadi stres karena Tuhan menetapkan anak ini jadi itu, tapi papa mama maksa jadi ini. Ada tidak orang tua seperti itu? Dan korbannya sudah banyak. Jangan tanya saya, namanya nggak etis. Salah satu toko besi di Kapas Kerampung, itu pemiliknya dokter spesialis mata lulusan Jerman. Saya kenal. Waktu dia masih kuliah di Jerman, tahun 81 saya ketemu dia di Jerman. Setelah berapa tahun gak ketemu, saya ke Surabaya. Loh, kok kamu jaga toko besi? Saya nggak percaya. Dia betul bilang, karena papaku maksa aku dan aku lulus. Ya sudah, begitu dapat ijazah, tak kasih dia. Itu bukan bagianku. Bayangkan. Terus saya tanya, papamu nggak stres? Embuk. Karena bukan itu ketetapan Tuhan. Ada seorang, sekarang orang Indonesia, ada di Belanda, pemain piano terkenal. Sama, dulu papa mamanya maksa dia jadi dokter. Tapi destiny itu untuk anak ini musik. Wah, sekarang jadi terkenal dia. Maka itu papa mama, kalau ada anak-anakmu stres, coba periksa diri. Maumu atau mau pemiliknya? Memutuskan. Nah, jadi apa? Saya nggak usah baca menjadi nabi. Ini untuk Yeremia. Tapi lihat ruang geraknya bagi bangsa-bangsa. Jadi ketetapan Tuhan atas semua kita
harus go internasional, istilah sekarang itu. Betul ya? Ini hebat sekali. Yang ketiga ayatnya, jadi Yeremia 1, Efesus 1, sekarang Mazmur 139. Cepat karena waktu. Mulai ayat 13. Mazmur 139 mulai ayat 13. Ini sejarah, saudara. Begitu kalau kita hidup dalam jalan Tuhan hebat. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Belum ada satu buku pun di dunia yang pernah menuliskan bagaimana suasana bayi dalam kandungan. Maka literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, bagaimana kondisi bayi dalam kandungan, saudara cari di jurnal, akan keluar nama Daud. Inilah literatur tertua tentang kondisi bayi dalam kandungan. Baru bertahun-tahun kemudian ada USG, ada segalanya. Tapi Papa kita di surga, Dia sudah buat ini atas kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Cepat. Apa bedanya tenun tangan dengan buatan pabrik? Cepat, jangan lama. Ayo, bedanya apa? Tenun tangan, kalau tenun masih tangan bukan? Dengan buatan pabrik. Ayo. Apa? Canggih. Mana? Lebih unik, betul. Detail, apalagi? Asli, apalagi? Apa makan waktu, betul. Apalagi? Nah, duit. Oh, handmade. Oke, tidak sama itu ya, betul. Saudara, siapa pernah kagum dengan wajah manusia yang cuma sekian sentimeter persegi? Saya bilang ada wajah 1 meter persegi. Bayangkan wajah sekian meter, wajah sekian sentimeter persegi. Alis ya 2, hidung ya begini, mata, pipi, bibir. Sama nggak? Ini tenun. 1901 dokter pertama di dunia yang tahu bahwa sidik jari manusia itu beda. Itu baru 1901. Lah ini berapa ribu tahun yang lalu. Sidik jari manusia sedunia nggak ada yang sama. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup sampai sekarang dan yang akan datang. Coba lihat semua jempolmu ini. Kok Tuhan nggak pernah kehabisan model? Loh, saya sudah ini nggak ada yang sama sedunia, sudah. Kan cuma diputar-putar gitu. Perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Retina, sidik jari masih banyak dipalsu. Retina, tahu? Bukan Korea, retina. Ini seluruh manusia di dunia beda. Dahsyat nggak tenunan ini? Mikir saudara, kok lama sekali? Maka itu saya bilang ini mukjizat yang terbesar, yaitu sejarah. Bertambahnya ilmu pengetahuan, letak gigi gusi kita sedunia nggak ada yang sama. Di negara-negara maju, data kependudukan bukan cuma tanda tangan, sidik jari, retina, gusi. Bersyukur kepada Tuhan, dokter ahli forensik gigi pertama di Indonesia itu Dokter Nike Sudidharma, istrinya Pendeta Sudidharma. Saya kenal baik dengan Ibu Nike, saya sering konsultasi, hebat. Jadi ketika mayat terbakar habis pun, gusi bisa tahu ini milik siapa, karena seluruh dunia itu beda. Ini hasil tenunan. Anak kembar identik, tetap ada bedanya tidak? Tetap. Karena tenunan. Cepat ayat 14. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini terjadi dalam kandungan. Mama nggak tahu kita ini modelnya apa, jadi apa nanti. Tapi Tuhan menenun kita. 15.
tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tulang dari bayi. Ayo sudahlah, kita nggak usah kuliah terlalu tinggi, tapi ngerti sampai ke tulang bayi itu melewati berapa puluh lapisan, betul? Nah, mulai dari perut mama kita, kulit luar, saya pakai istilah babi, ada sam-sam kan? Lu ada gak? Itu berapa lapis, betul? Sampai ke dalam baru ada plasenta, betul? Dari plasenta masih ada airnya, dari air masih ada kulitnya kita bayi, ada dagingnya, baru tulangnya. Papa di surga memeriksa, memperhatikan tulang-tulang kita sampai sedalam itu. Saya bilang, Papa ajaib perbuatan. Ini luar biasa. Saya mendapat rahasia tinggi tahun 85 waktu saya di Toronto. Dia bukakan pewahyuan ini ayat 16. Betul ya? Ya, 16. Ayo 16. Matamu melihat selagi aku embrio, cabang bayi, janin, bakal anak. Apa kata lain matamu melihat? Cepat. Ayo, apa kata lain matamu melihat? Ini penting sudah. Mengetahui, konsentrasi, meneliti, ngawasi, menjaga. Ketika sel demi sel kita dipecahkan, mata Papa meneliti betul. Nah, ini sejarah. Dan ayo, dan dalam kitabmu berapa hal? Semuanya tertulis. Apa yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Loh, kok bisa? Ya karena kita belum lahir. Jadi belum ada satu hari pun hidup kita karena belum lahir. Saya percepat. Saya mendapat rahasia ayat ini begitu jelas. Itu bulan November tahun 92. Dia bukakan ini. Dia berkata begini. Daniel, kalau orang buat buku harian, itu nulisnya kapan? Setelah hari itu lewat. Kalau ada orang buat buku harian, harinya belum lewat, itu namanya ngarang. Catat saudara, semua kita sebelum lahir, Papa sudah buat buku harian untuk kita. Dia sudah menetapkan kita menikah dengan siapa, anak kita berapa, kita kerja apa, dan kita tinggal di mana sebelum ada satu pun dari hari hidup kita. Maka itu saya ulangi lagi, yang berbahagia itu bukan orang kaya, yang berbahagia adalah orang yang mau hidup di dalam sejarah Tuhan, di buku harian itu. Sebelum ada satupun daripada. Sekarang saya cerita. Kegerakan di gereja ini itu dimulai bulan Maret tahun 72. Saya lupa tanggalnya. Koping yang saya panggil Pendeta Yan Iskandar. Ini keluarga hamba Tuhan. Dari mulai Pak Julius Ishak sampai Pendeta John Rosley. Berapa semua Kopinham? Kalau dihitung bukan dari Cici ya, dari Kopinham sampai ke John. Berapa itu? Berapa orang? 6. Itu pendeta semua. Saudara catat. Ini keluarga ya Pak. Saya kenal keluarga Kopinham dari omanya Kopinham. Tahun 69 di Tuwo berapa itu Kopinham saya lupa coba. Tuwo 3. Tahun 69. Omanya Kopinham gak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Banjar. Medok Banjarnya luar biasa.
Saya kenal bahasa Banjar ya dari omanya Kopin yang bayangkan. Oma. Sekarang sampai Ruben Adi dipakai Tuhan luar biasa. Itu generasi keempat dari omanya yang pendoa. Omanya ini pendoa hebat, nggak bisa bahasa Inggris, dia pendoa yang luar biasa. Sekarang anaknya Ruben Adi dipakai Tuhan luar biasa juga. Karena menantunya Ruben Adi itu anak rohani saya juga. Jadi waktu lamaran, karena anak laki ini gak punya papa, saya mewakili bersama istri saya. Datang ke rumahnya Pak Ruben yang ada di Bandung sana. Saya kembali. Nah bulan Maret tahun 72, Kopinnya memberi saya sebuah majalah stensilan. Namanya majalah Api Menyala. Itu majalah dari Lawang Bible Training Center. Saudara, ketika saya baca majalah itu, hati saya berkobar. Saya jadi guru sekolah minggu di gereja ini tahun 69. Saya pertama ngajar tahun 69. Nah tahun 72 saya dapat majalah itu, ada pengumuman Bible Camp di Lawang tanggal 23 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 72. Bayarnya selama 7 hari itu 250 rupiah. Itu 72 sekarang. Terus saya tanya Kopinnya, kok saya boleh ikut enggak? Nah, kenapa Kopinnya bisa dapat majalah itu? Karena pendeta Andreas Rusli di Salatiga adalah orang pertama yang ikut Bible Camp tahun 71 di sana. Maka saudara ini mengalami lawatan Tuhan. Saya nggak tahu waktu itu Kopinnya bagi ke siapa saja, tapi saya. Nah ini sejarah. Roh Kudus dorong, kamu ikut, kamu ikut. Saya itu nggak tahu Bible Camp itu apa. Ikut saya saudara, naik bis ke Lawang dari Wonokromo. Begitu turun Lawang, saya tunggu, kok nggak ada becak. Akhirnya ada orang yang punya kios di samping situ deketi saya. Saya masih remaja itu. Tahun 72 saya umur 16 tahun. 16 ya, saya dari mana 72. Itu sendirilah saya nggak. 16 ya. Oke. Dia bilang, zaman dulu yang manggil, yuk nunggu apa? Becak. Dia tertawa. Loh kok ditertawa? Di Lawang itu nggak ada becak yuk. Hah? Itu naik apa? Dokar. Mau kemana? Saya nggak tahu ini. Majalah saya bawa. Oh, di atas itu. Sebetulnya nggak usah naik dokar, jalan aja. Akhirnya saya jalan sampai ke LBTC. Saya daftar. Yang daftar noleh. Bingung. Pesertanya 150 sekian orang. Yang paling muda waktu itu pendeta umur 30-an. Saya masih belasan. Saya peserta paling kecil, saudara. Wih, begitu masuk ke situ saya tersiksa, saudara. Ternyata bayar 250 rupiah itu makanya sehari cuma sekali. Ampun, saya bilang, aduh sudahlah, saya mau pulang, gak bisa pulang. Dikeroyok orang begitu banyak. Di situ saya ketemu Yeremia Rim pertama kali. Saudara, malam kedua tanggal 24 Agustus saya mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Kenapa tadi Halim bisa saksi, saya paksa dia sharing. Nah ini tandanya 26 Agustus malam terakhir di Bible Camp itu Yermeri mendorong saya, Dan kamu sudah mengalami lawatan Tuhan, ayo kamu sharing, kamu khotbah. Saya kaget. Jadi Halim, kalau Koden sempat gitu sama kamu, marah kepada Kak Ayer, kan itu ajaran Kak Ayer. Maka itu saya catat sampai hari ini. Saya jadi hamba Tuhan khotbah pertama kali itu 26 Agustus 72. Maka nanti bulan Agustus bulan depan 2 bulan lagi ya saya akan mensyukuri 49 tahun 47 tahun saya khotbah. Dan itu luar biasa. Dan kopinya pulang dari Lawang, wih berapi-api saya saudara. Itu teman-teman guru sekolah minggu melihat perubahan saya. Tante Arta sudah meninggal, Tante Neti, ya, Tante Lian, mamanya Fong An, ya, siapa lagi saya lupa nama-nama yang ada. Melihat saya kok jadi semangat sekali.
Saya suka doa, saya suka bersaksi, saya nggak tahu yang lain masih ingat nggak tahu itu, pokoknya berubah. Om Siting melihat perubahan saya. Bulan November 72, Om Siting berkata kepada saya, Daniel, Om mau buka kebaktian remaja. Kamu ketuanya ya? Wih, saya kaget saudara. Enggak berani Om, ketua remaja. Enggak, Om percaya ada sesuatu dalam dirimu. Ringkas cerita, November 7 Januari 73, kebaktian remaja pertama di gereja ini dibuka jam 4 sore. 7 Januari 73. Yang hadir nggak sampai 20 orang. Tapi dari 73 itu Roh Kudus bekerja. Gereja kaum muda yang terbesar di Surabaya zaman itu adalah GPI Sulung. Betul, yang masih ada sampai ini. Saya kaget tadi waktu turun mobil, tukang parkirnya masih sama, tapi itu anaknya. Saya bilang, kamu masih di sini. Saya sampai kaget, kamu masih ada. Yang dulu dia masih kecil, tahun 70-an itu, bapaknya. Saudara yang masih muda, yang nggak tahu sejarahnya, Sulung sekolah ini pendek, betul nggak? Ujung sana pasar besar, ujung ke kanan sana jalan Sulung Johar, jalan Johar, ya. Itu kalau minggu sore kebaktian pemuda, parkir motor itu penuh sepanjang jalan. Masih ingat dulunya semuanya? Dulu belum ada yang punya mobil, motor dan sepeda ontel paling banyak. Luar biasa lawatan Tuhan. Orang baru masuk di jamaah Roh Kudus, gempar. Maka Kak Yermiarin datang ke sini, dia kaget lihat anak-anak muda. Tahun 78, saya lupa bulannya, tolong ingat. Pertama kali kita retreat di Gunung Bromo. Itu bulan berapa ya? 78 saya lupa. Pokoknya pertengahan. Terjadi lawatan dingin, kita kedinginan semua, mesti ingat itu. Aduh, enggak, karena lawatan Tuhan itu. Lalu Desember 78 kita retreat kedua di Bandungan. Nah, ingat ya Effendi? Nah, ini luar biasa. Waktu itu Kak Iyer datang, ikut pertama kali. Dia lihat, Dek, ini dari mana? Jauh, saudara, Surabaya, Bandungan itu ke Jawa Tengah jauh. Oh belum, itu Jambore 14 bis. Ya, yang Bandungan belum banyak. Saudara, akhirnya Kak Iyer bilang, ayo, tahun depan 79 kita buat Youth Jambore. Yang pertama kali bulan Juli tahun 79, Youth Jambore yang pertama kali itu belum pernah terjadi di Sarangan. Meledak saudara. Saya masih ingat Heri Congguan itu panitia cari bis. Langganan kita bis Kalisari waktu itu. Kalau mau berangkat di pojok sana, Jalan Johar dan Sulung itu penuh bisnya berjejer, anak-anak muda. Tadi Pak Pendeta Ramon dan saya bilang, Pak, pasti zaman itu nggak ada mikir persembahan. Boro-boro persembahan, kita korban sendiri. Nggak mikir duit, kita nggak mikir duit. Youth Jambore 79 meledak. Akhirnya Kak Iyer bilang, ayo kita buat Youth Jambore Juli tahun 80. Di Tawangmangu. Rumah makan yang kita pilih untuk makan namanya Puas Sitisari. Masih ingat ya? Jadi kaya raya. Karena waktu itu pesertanya 1000 lebih, saudara. 14 bis itu. Sampai orang-orang bingung, ini anak muda dari mana? Saudara, 80 Jambore Tawangmangu, 81 Jambore Tomohon, 82, 83, 84, 85, 86, terus Tawangmangu. 87 baru pindah ke Selekta. Di situ lahir pelayanan pelajar Surabaya. Tahun 87 di Sarangan. Saudara, dari gereja ini lahir pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Nafiri Allah terakhir ada di sini. Mereka bawa buku-buku. Itu lahir dari sini.
Heru Chandra. Buku saya dibagikan semua dari ada yang dijual juga, saudara bisa lihat. Tahun 85 dari gereja ini lahir, 78 dulu. 78 lahir musik Daud. Masih ingat? Nah, waktu itu Nafiri Kemenangan sudah keliling sampai luar pulau, luar kota, luar biasa. Waktu itu jadi foto masih lucu-lucu. Bahkan berapa orang Nafiri Kemenangan ke Alor, ke timur. Debi masih ingat ya? Debi, Anton, Mingfang. Fang masih ingat dulu Bang? Ya, siapa lagi ada? Mingfang, Anton, Debi, Yancin. Ya, Yancin datang nggak hari ini? Oh, ya udah nanti bisa lihat Facebooknya. Musik Daud itu grup musik pertama dari Surabaya yang legendaris. Saya nggak tahu ada nggak pemainnya musik Daud di sini? Nggak ada. Oh, Effendi, ya. Saudara, musik Daud itu legenda. Ada LBI, lagu bulan ini. Waktu itu saya digerakkan, ayo kirim surat, kirim berita. Nggak ada internet zaman itu. Saya minta semua gereja-gereja yang saya pernah kunjungi, kalau ada anak-anak muda di gereja mereka yang ngarang lagu, kirimkan ke Surabaya. Lalu Anton dengan timnya buat notasi not balok, namanya lagu bulan ini, LBI. Maka gereja-gereja dipenuhi dengan permintaan gereja, mana lagu barunya dari sini. Tahun 79 pertama kali musik Daud, waktu itu overhead projector baru mulai, masih ingat ya? Terus lagunya kasih gambar. Ada yang masih ingat nggak? Backgroundnya itu Yongki yang gambar, sekarang ada di Denpasar dia. Luar biasa gereja ini, buat sejarah. Nah, tahun 79, Nathanael ada nggak? Prawoto ada ya? Angkat tangan. Dua orang ini yang mencetak Warta Sepekan. Masih ingat Warta Sepekan itu tahun 79. Prawoto masih ingat kalau kamu ngetik, dulu belum ada mesin cetak, masih pakai stensil. Mesin tiknya IBM, itu pinjem nilainya Om Tan Kelok yang ada di jalan Doho atau apa ya, nomor 1 Mojopahit. Iya, nomor 1. Di situ sampai Prawoto bisa ngetik pakai IBM, keren. Zaman itu mewah sekali. Warta Sepekan jadi harapan banyak orang. Nathanael dengan Prawoto masih ingat kopla kita berapa ribu ya waktu itu? Ada yang ingat? Tahun 79 seterusnya. Ingat gak? Tolong jawab dong. Ingat. Berapa ribu Prawoto? Kitchen? Oke, mana kok gak ada jawab? Gak ingat? Gak ingat, oke. Masih stensil sudah gredek begitu. Luar biasa anak-anak muda dari gereja. Lahir pelayanan yang hebat. Tahun 8 berapa Ming mulai di rumahmu Kartini 51? Ini orangnya ada. Tahun berapa Ming Kartini 51 jadi sekretariat? 8182. Saudara Kartini 51 jadi sejarah. Luar biasa. Di situ Kak Ir buka sekretariat untuk malam dermaga cinta yang di Guskit. Pertama kali Guskit dipakai untuk KKR itu Kak Ir. Baru tahun 80 sekian Pak Pendeta Isun Arifin pakai itu jadi Surabaya Presenter. Tapi mulai Kak Ir dari gereja ini. Doa malam, wih keren sekali. Sabtu doa malam mulai jam 9 sampai pagi jam 4. Istirahat sebentar, mandi-mandi di belakang, mulai sholat minggu, mulai kebaktian pagi. Hebat zaman itu. Pelayanan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Mudah-mudahan saya ingat apa lagi. Begitu banyak. Maka itu saudara, kita bisa menolak apa yang Tuhan kerjakan dan kita berkata tidak. Itu pilihan di antara kita semuanya. Ketaatan kita seberapa jauh. Maka itu mulai hari ini ayo kita sebagai anak-anak Tuhan ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini dahsyat. Ayat terakhir Matius 13 ayat 44. Tahun 72 saya mendapat pewahyuan ayat ini.
Matius 13 ayat 40. Maka itu ayo mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Hal kerajaan surga itu. Semua agama di dunia pasti punya konsep surga. Pasti. Tidak ada agama yang gak punya konsep surga. Tapi hanya Tuhan Yesus yang punya konsep surga, beda dengan banyak agama yang ada. Semua agama selalu berusaha surga itu di mana? Istilahnya somewhere in nowhere, nggak tahu di mana. Tapi hanya Tuhan Yesus yang berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ya, harta terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah orang yang menemukan harta itu, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya tanya, berarti harganya berapa? Ayo, berapa harga ladang itu? Seluruh miliknya. Tapi kan saya nggak tahu waktu itu. Jadi berapa dong? Siapa orang ini? Tuhan Yesus. Siapa ladang itu? Kita. Kenapa saya pernah berkata ladang itu kita? Kalau bilang ladang pasti bilang sebidang tanah, bukan? Lo ya atau tidak? Ya. Nah, tubuh kita dibuat dari apa? Bilang dari tahu, awas. Nah, kita ini sebidang ladang. Nah, di dalam ladang hidup ini ada harta terpendam. Tolong perhatikan. Orang kalau beli tanah, sebidang tanah, pasti ada 3 kriteria paling banyak. 1, letaknya strategis tidak. 2, ukurannya lurus atau miring-miring. 3, baru harganya. Tapi Tuhan Yesus kalau membeli ladang, dia nggak cari 3-tiganya. Pokoknya dia ladang, mau bengkok-bengkok, mau lurus, mau beraturan. Maka itu ayat ini memotivasi saya sampai hari ini. Kemanapun saya pergi, saya akan cari ladang, cari ladang, cari ladang. Bukan sebidang tanah itu, tapi di dalamnya ada harta yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan ketemu saya dengan ladang serusak apa, senggak beraturan apa, saya akan beli. Sampai suatu hari saya menemukan sebuah ilustrasi. Ada orang yang gila batu. Nah, suatu hari dia dengar ada batu yang unik. Kirim fotonya, batu itu di India. Dia berangkat ke India. Begitu ketemu penjualnya, wih, dia lihat batu luar biasa. Berapa harganya? Penjualnya bilang, kamu punya berapa? Tersinggung. Aku ini orang kaya, nggak peduli. Terus, ngomonglah berapa? Aku nggak bisa tentukan. Kamu punya berapa? Ambil, bawa pulang. Loh, maksudmu termasuk pabrikku? Oh, kamu punya pabrik? Iya. Pabrikku banyak. Nah itu. Terus nanti istriku, anak-anakku makan apa? Oh, kamu punya istri, punya anak. Jual juga. Untuk dapat ini. Bilang, nggak bisa. Anakku 3 mau menikah bergantian. Hah? Jadi kamu punya calon mantu? Jual juga. Dikejar terus, punya apa, punya apa, punya apa. Tanyanya, saya nggak sebut sampai akhir. Kira-kira orang ini bisa beli nggak? Karena dia nggak bisa nyerahkan seluruh milik. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membeli kita, karena dia jual seluruh milik. Itu di kayu salib. Bagi saudara yang tahu, maaf saya cuma cerita. Sejak tahun 72 itu saya selalu konsepnya ke orang. Investasi terbesar itu ke hidup orang, bukan ke benda. Orang. Ambillah harta yang terpendam di dalamnya. 16 Juni kemarin diwisuda seorang lagi. Orang Bali. Saya ketemu dia di Terawas 5 tahun yang lalu. Anak muda. Waktu itu dia masih kelas 2 SMP. Roh Kudus bilang,
dekati anak itu. Saya tahu suara itu. Saya dekati. Wih, dia kaget. Kamu kan pengen sekolah. Dia bengong melihat saya. Kok Bapak tahu? Saya bilang Tuhan Yesus beritahu. Nangis dia. Dia pulang ke Bali. Saya sekolahkan sampai SMA lulus. Ibunya telepon, Pak, terima kasih anak saya bisa sekolah. Ya, saya investasi. Lulus SMA, saya bilang kamu mau kemana? Saya ingin jadi tenaga kesehatan masyarakat. Bagus. Cari. Akhirnya dia dapat kampus di Dianepura, di Dalung, Denpasar. 16 Juni kemarin dia di wisuda. Ibunya kirim foto, kirim berita. Kami gak tahu anak ini jadi apa kalau gak ketemu Bapak. Nah, saya nyekolahkan anak orang sejak tahun 81. Itu sarjana pertama yang saya luluskan. Nah, saya ngomongin hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sejak 81 sampai kemarin 16 Juni 2019, kira-kira ini S1 yang ke-490 sekian. Saya lulus. Ini luar biasa. Saya sudah meluluskan 52 master S2 yang bukan teologi. Saya nggak mau anak sekolah teologi. Saya ambil sekuler untuk jadi berkat ke masyarakat. Saya meluluskan 6 doktor S3. Saya meluluskan 14 dokter umum, 2 spesialis gara-gara ayat ini. Dan semua mereka adalah anak-anak yang gak jelas siapa orang tuanya, hidup gak tahu mau jadi apa. Itulah surga. Itulah surga. Di dunia ini hanya 2 golongan saja, seperti saya katakan tadi. History makers atau trouble makers. Ngerti? Terpujilah Tuhan. Maaf, kalau saudara menjadi papa mama, bukan pembuat sejarah, siapkan anak-anakmu. Ingat tadi Fung An berkata, siapkan anak-anakmu untuk jadi pembuat sejarah. Saya menikah, tapi Tuhan gak kasih saya anak kandung. Kami siap, tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Ini salah satu anak saya lagi, Naya kamu berdiri. Ini baru tiba tadi pagi. Dia suku Dayak Tonyoy. Itu dari Mahakam. Nah, saya ketemu dia kira-kira berapa tahun yang lalu, Naya papa lupa. 3 tahun yang lalu di pedalaman Kalimantan Timur. Roh Kudus bilang, ambil anak itu. Dia nggak punya papa. Waktu dia masih kecil, karena orang di pedalaman, papanya nebang pohon, salah arah, nimpa ke papanya, kepala yang pecah meninggal. Nah, ketika ibunya tahu saya ambil dia, saya jadi mau kuliahkan, mau sekolahkan, ibunya bilang terima kasih Pak, kami gak bisa biayai anak. Dia baru lulus, dia akan kuliah di Malang nanti. Besok dia akan berangkat ke Malang untuk saya kuliahkan dia. Ada banyak lagi yang saya bisa cerita. Maaf Vin, kamu angkat tangan. Erwin berdiri. Ini saya dapat anak dari Panti Asuhan Undaan Kulon. Dia lulus S1. Saya nggak tahu hitung yang keberapa saya luluskan dia. Saya nggak tahu di ruangan dari siapa lagi. Saya bisa cerita yang Tuhan suruh saya sekolahkan nggak cuma yang Kristen, semua. Prinsip saya pokoknya orang. Nggak boleh bedakan agamanya dan sukunya dia. Dan saya akan buat ini sampai akhir hidup saya nanti. Selama Tuhan bisa kemampuan. Itulah kerajaan surga. Saya bersyukur kok saya diberi hobi untuk nyekolahkan orang. Dan itu terjadi. Dan Tuhan berkati luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini. Pulang dari sini, jadilah pembuat sejarah. Cari siapa yang Tuhan suruh beli ladang itu, keluarkan semuanya.
tahun 82 bulan Januari, dari gereja ini kumpulkan uang untuk saya berangkat ke Tiongkok. Berarti gereja ini gereja satu-satunya yang ada di Surabaya orang berangkat yang misionaris ke Tiongkok. Saya lupa berapa ratus ribu yang saya kumpulkan. 82. Saya berangkat bulan Februari 82 ke Tiongkok. Terjadi sejarah yang luar biasa. Maka itu kalau kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup ini dampaknya luar biasa. Amin. Yang terakhir, betul-betul yang terakhir, Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Cepat ayo. Filipi 1 sampai 24. Yang cepat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aneh, mati kok untung itu bagaimana? Nah, kalau saudara baca Yohanes 12, tidak akan ada benih yang bisa menguntungkan hidupnya buat orang lain kalau benih itu nggak mau mati. Betul? Jadi dia nggak mau jadi pohon, tetap eksis benih. Jadi saudara dan saya, kalau siap mati, maka kita untung. Karena ada buah yang kita keluarkan dalam hidup. 22, dengan cepat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, perhatikan. Berarti menurut saudara Paulus ini ingin mati atau ingin hidup? Kalau kita baca, ingin mati. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, jadi dia itu ingin mati. Nanti kita akan baca. Lalu apa yang dia kerjakan kalau harus hidup? Itu berarti, teruskan, bagiku bekerja memberi buah. Stop dulu. Apa yang Tuhan tunjukkan ini, catat. Tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Lo jawab ya atau tidak? Gak ada yang tahu. Wih, ngeri. Kalau ada pohon mangga terus makan buah mangganya sendiri, cepat tebak, nanti anakmu yang dimakan. Apa logikanya? Mau nggak semua kita jadi pohon buah? Jawabannya sulit. Kita berjuang untuk hidup, lalu kita menghasilkan buah, satu pun nggak pernah kita rasakan. Semua orang lain yang makan buah itu. Coba kalau pohon buah itu kayak kita, nggak ada pohon buah di dunia, semuanya berhenti berbuah. Enak aja, kamu yang makan, aku nggak tahu rasanya kok. Saudara, izinkan saya cerita ini. Tadi siang saya baru nawar satu rumah lagi di Pluit, apartemen ini. 2 kamar. Maaf, kalau Tuhan suruh saya beli rumah, saya akan beli. Uangnya urusan nanti. Nah, sejak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini, kira-kira, catat, kira-kira 60 sekian rumah yang Tuhan percayakan untuk saya beli. Saya kaya enggak? Tidak. Sebab rumah-rumah itu enggak ada yang atas nama saya. Semua saya kasih ke orang. Saya doa dulu, ini nama siapa Tuhan, ini nama saya. Maka itu ketika 2 tahun yang lalu pemerintah buat tax amnesty, pengusaha-pengusaha yang tahu saya suka beli rumah telepon, kalian nggak ngurus tax amnesty, apa yang mau diurus? Lah rumah-rumah itu bukan nama saya. Loh, jadi saya nggak pusing. Apa yang pusing dia yang punya rumah, yang saya pinjam nama? Mereka tanya, terus ini gimana rumah ini? Saya cuma jawab satu. Tax amnesty dilaporkan kekayaan itu kalau rumah itu mau kamu jual. Kalau kamu nggak bayar itu mahal, nggak ada orang mau beli. Jadi kamu berani dijual ini, Tuhan akan marah, itu uangnya Tuhan. Lu ngerti nggak sekarang? Yeah. Jadi nggak ada masalah. Yang dilaporkan kalau mau dijual, kalau nggak dijual nggak apa-apa. Saya sampai kagum lihat hikmat. Dan rumah-rumah itu pun saya nggak satu pun kontrakan, nggak ada yang saya sewakan. Orang-orang lulusan penjara saya tampung di banyak kota. Mengerti nggak? Saya nampung orang-orang dari penjara yang keluar. Saya muridkan.
Saya punya tim, anak-anak saya suruh jadi bapak ibu asrama di rumah itu. Layani orang-orang yang mau tinggal, silakan, gratis. Bahkan sampai hari ini masih ada sekian rumah yang PBBB, listrik, air saya masih bayar. Karena yang tempatnya nggak mampu. Ngerti nggak? Semua anak-anak yang saya luluskan sekolah, saya bilang jangan balas ke saya. Saya pakai istilah bahasa Inggris, pay it forward. Kalau kamu ditolong orang, jangan balas ke orang itu, balas ke orang lain. Wow. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Maaf saudara, saya cuma cerita, tapi ini yang saya hidupi. Puji Tuhan, yayasan yang saya pimpin di Nabire, 16 Juni kemarin hari bersejarah buat kami. Maka apa yang kami kerjakan di Nabire sejak 16 Juni kemarin sejarah baru. Maka lembaga yayasan ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan di tanah Papua yang memiliki jenjang dari TK sampai perguruan tinggi. 11 tahun hampir kami mengurus izin perguruan tinggi, hampir gagal berkali-kali. Saya bilang kalau Tuhan yang menyuruh pasti. Hampir 11 tahun baru keluar izinnya. Luar biasa. Dan ini pun murah. Jadi TK, SD, SMP, SMA, SMK kami yang untuk anak Papua khusus itu gratis sampai hari ini. Dan gratisnya itu tinggal di asrama juga. Supaya saudara tahu, kami di Nabire untuk memberi makan anak-anak asrama dan guru-guru itu 1 bulan kami perlu beras 3 ton. Berapa ribu kilo? 3.000 kilo. Itu gratis sampai hari ini. Coba bayangkan 3.000 kilo, mulutnya berapa itu? Dan tanggal 16-17 Juli 2020 kami akan buat acara besar mensyukuri 25 tahun sekolah itu berdiri dan tetap gratis. Maka itu yang pelit-pelit bertobat. Tuhan menyatakan kuasa firman-Nya sedahsyat ini sejarah. Saudara, ini luar biasa. Siap jadi pohon buah, walaupun saudara berjuang nggak pernah nikmati, terus berbuat sampai akhir hidup kita. Saya akan buat itu. Terus, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23, cepat. Aku didesak dari 2 pihak. Nah ini, pihak pertama itu tadi aku ingin pergi dan artinya apa? Mati. Dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tapi desakan kedua ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sejak saya belum menikah, sejak saya masih remaja di gereja ini, saya sudah menemukan kamunya saya itu siapa. Ternyata kamu itu adalah ladang-ladang yang harus saya beli dalam hidup ini. Dan tahun 89 bulan Agustus Tuhan memindahkan kata kamu. Kalau saudara tanya siapa kamu buat saya dan istri saya hari ini, adalah anak-anak Papua. Saya sudah minta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan jangan panggil saya pulang sebelum saya melihat semua anak di Papua bisa sekolah. Itu hati saya. Itu kamu, Papa Mama. Pertama-tama kamu adalah anak-anak sendiri. Loh ya atau tidak? Tapi anak-anak kan sudah besar-besar. Masa akan dibiayai terus? Papa Mama tolong cari kamu-kamu yang lain di sekitar saudara. Yes. Ada banyak yang perlu ditemukan. Inilah tujuan hidup dalam perjalanan sejarah hidup kita. Kalau saudara dan saya ketemu siapa kamu. Kopiniang, terima kasih. Kalau bulan Maret itu Kopiniang nggak kasih majalah tapi menyala saya, nggak akan jadi seperti ini. Apa sejarah hidup saudara?
temukan. Kalau ada sejarah bengkok, kembali ke buku harian Tuhan. Malam ini sebelum tidur, kembali ke buku harian Tuhan. Saya akan akhiri dengan kisah ini. Buku boleh nggak Papa cerita tentang kamu? Ini kisah yang mengenaskan, saudara. Kamu angkat tangan dong, Buku. Atau berdiri. Coba syuting dia. Atau ke sini. Nggak apa-apa. Sini dia ke sini. Kenapa satunya mati sih? Instagramnya mati kenapa? Emergency panas, Pak. Oh, emergency panas nanti. Sampai hari ini dia ini tidak tahu anaknya siapa. Waktu dia masih bayi, dia di dalam kardus entah Indomie atau apa, di pintu gerbang Panti Asuhan Matahari Terbit di Jalan Cendana, Surabaya. Tidak ada selembar kertas. Akhirnya para pengasuh di Bala Keselamatan mengasuh dia. Hanya sampai SD lulus, dia dipindahkan ke Bala Keselamatan Jalan Pajajaran, Bandung. Lulus SMP, peraturannya harus keluar. Nah, sebelum keluar biasanya kita nggak bisa, kamu nggak punya izin lain. Ganti punya mudah. Nah, nggak ingat dari tadi. Jadi kapan izinnya mati sih? Sekitar 10 menit, Pak. Oh iya, cepat masuknya. Bentar ya, biar diganti. Ya, sampai handphonenya aja alat rekamnya kepanasan. Sabar ya. Soalnya masih sore loh, masih 6:30 loh ini. Oh iya, saya pakai jam India saja. Mau itu jangan cepat pulang, masih sore kok. Udah aja? Oke. Nah, suatu hari saya lagi di Bandung Indah Plaza, BIP Bandung. Saya lagi tunggu jemputan anak saya. Saya lagi berdiri di depan BIP. Tahu anak ini dekati saya. Om, saya boleh ikut, Om? Oh, masih kayak kurus, nggak cakep begini dulu dia. Saya bilang, lu kamu ini siapa? Kan kaget bukan? Oh, saya ikut, Om. Tapi dia tertawa, saya dari situ. Situ mana panti asuhan? Hah? Akhirnya saya telepon anak saya. Jangan jemput papa di sini, jemput di panti asuhan. Dia bingung, lu ada apa? Sudah pengen kamu ke sana. Akhirnya saya nyebrang jalan kaki, nggak jauh. Ketemu dengan kaptennya. Kaget kaptennya, kan Bala Keselamatan. Bapak dapat dia dari mana? Di depan, di BIP. Oh ya? Terus kapten bilang, kamu keluar sebentar, saya tinggal berdua. Pak, terus gimana Pak? Dia tanya. Lah ya, ini terus gimana kok bisa anak ini kok mau ikut saya? Nah, terus dia cerita. Peraturan di panti asuhan ini, kalau anak si SMP kelas 3 harus keluar. Nah, biasanya kami punya sahabat untuk ambilin anak-anak itu. Yang ini gak ada yang ambil. Kenapa? Nakalnya. Suka lompat pagar. Wah, bikin masalah. Apa bangga dengan kamu? Serius. Terus, ini anaknya siapa? Nggak tahu. Nah, di situ saya tahu ceritanya dia dari Bala Keselamatan Jalan Cendana. Oke, kalau gitu mulai hari ini nomor telepon saya. Kalau ada yang cari, kontak saya. Sampai hari ini ada yang cari. Saya bawa dia ke Nabire. Ada rumah kami di Nabire. Saya masukkan SMA di sana. Ampun, nakalnya. Istri saya tobat dengan jangan tertawa dulu. Kalau ingat dulu ini, pokoknya bikin ulah. Berapa kali dia bilang, kamu kenapa bawa pisau? Saya mau cari papa mama saya melahirkan saya. Pak ketemu saya mau bunuh dia. Hei, cari di mana? Berapa kali dia bilang, Pak coba telepon ke Matahari Terbit. Pasti mereka bohong. Pasti mereka tahu saya anak siapa. Saya telepon pakai speaker, saudara. Nggak tahu. Kami nggak tahu dia itu anaknya siapa. Karena di dalam kardus. Saudara bayangkan. Terus mau dibawa kemana?
Sekolah SMA di Nabire sampai habis dia masuki semua. Karena nakalnya itu. Loh kok dibilang bikin masalah, ganggu di tetangga. Saya berapa kali dipanggil polisi gara-gara dia. Begitu sampai kantor polisi, aduh Pak Pendeta lagi. Saudara, terus mau dibuang kemana? Sampai satu hari dia buat masalah terbesar. Waduh, istri saya sudah nggak tahan. Malam-malam pas kami di rumah, dia tetap berlutut menghadap Isya. Nggak tahu dia berlutut di depan kami. Maafkan. Dalam hati, ini bagian ulas yang nyet. Terpaksa harus pindah di Nabire, nggak bisa lagi. Minta maaf. Saya sengaja kok buat itu. Saya sengaja. Istri saya tanya, kenapa? Saya nggak percaya kalau ada orang yang sayang saya. Yang melahirkan saya nggak sayang saya. Hancur hati ini. Ternyata papa mama sayang saya. Tapi terpaksa dia harus pergi dari Nabire, nggak bisa lagi. Akhirnya saya bawa ke Surabaya. Masuk SMA di Surabaya. Sekarang dia sudah menikah sekarang. Wow. Istri itu anak tunggal dari satu keluarga. Nah waktu saya suruh melamar, saya malu. Terus papa ngomong apa? Saya bilang dulu, kamu sudah cerita belum sama calon mertuamu, kamu itu siapa? Saya minta dia terbuka. Saya kaget saudara. Sampai hari ini mertuanya sayang dia luar biasa. Waktu itu saya berkata kepada anak-anak muda yang lain, yang model gini aja ada yang sayang. Amin. Kalau hidupmu benar, kamu ngomong sesuatu. Terima kasih Bapak. Saya nggak tahu di luar sana masih ada berapa ribu lagi ladang-ladang seperti ini. Ya. Sekarang dia kerja di bagian hukum, luar biasa. Hebat. Ini baru salah satu dari sekian banyak yang percayakan. Makasih nak kamu datang Pak. Temukan kamu di hidup kita masing-masing. Dunia akan berubah kalau gereja menjadi jawaban seperti ini. Pemusik silakan maju. Nanti saya minta kopi yang berdoa untuk kita semua. Ayo kita berdoa dengan pujian. Oh iya, saya cuma investasi bilang. Tadi Pak Effendi Teja, tahun berapa ya Bian? Waktu itu saya tinggal di Jalan Kalibutuh, nomor 128. Pak Effendi dengan mamanya, tahu ya ini papanya Pak Adi siapa? Pak Adi Yusuf. Ya, tahu ini anaknya Pak Adi Yusuf. 3 orang, Effendi, Rudi dengan Elda. Karena rumah mereka di Pacuan Kuda, saya di Kalibutuh. Setiap minggu pagi saya jemput mereka boncengan berempat naik motor ke gereja ini untuk sekolah minggu. Berapa tahun biarnya? 5 tahun saudara. Kalau hujan-hujanan, Iya kalau hujan. Nah, apa tutupan 4 ini kerukupan begitu. 5 tahun saya jemputin tiap minggu pagi. Nah itu salah satu investasi saya. Hidup orang sekarang anaknya luar biasa, bukan? Sudah cakep, hebat lagi. Luar biasa. Ada yang mau ambil mantu? Ngomong sama papa mamanya. Ayo. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, kita gak sekedar menyanyi, tapi ini doa. Kehendak siapa yang kita mau ikuti dalam hidup ini? Ada banyak pilihan. Pulanglah dengan membawa konsep jadi pembuat sejarah.
Ulanglah mengikuti alur sejarah Tuhan kita. Karena sejak kita masih dalam kandungan, Papa sudah punya ketetapan. Yang sedang gagal hidupnya, jangan putus asa, masih ada harapan sampai hari ini. Kembali ke buku harian kita masing-masing.